Rasa sedih dan duka yang mendalam sangat dirasakan oleh keluarga dari Laura Anna, di mana telah mengembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Rabu 15 Desember 2021. Tak hanya keluarga, sahabat serta teman dekatnya pun turut berduka atas kepergian Laura Anna yang sangat membuat hati terkejut dengan berita duka ini. Kasih jalan ya, kasih jalan dulu. Ayo, Miss. Mas, kasih jalan. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan. Nggak bisa nggak organnya? Komisi organnya bisa nggak? Emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu, biasa aja. Terus ngobrol-ngobrol malah lamaan ngobrolnya daripada bikin podcast. Kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya, apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih. Dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam ya gimana ya, ngerti gak sih? Gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue main-mainin kakinya, gue bilang, ini masih kerasa gak? Masih kak? Kalau ini kerasa? Kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa gak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura. Iya kak? Iya, karena sarafnya itu masih terasa, berarti chance 50% ada. Oh gitu? Berarti kita bisa keliling Indonesia? Oh bisa. Bener nggak? Bener. Kalau lo sembuh, kita keliling Indonesia. Gua temenin. Sama Ciolip? Iya. Oh, aku taunya tuh tadi pas jam 10-an ya. Pas aku lagi ada acara, lagi live. Terus live itu dikasih tahu kalau Laura sudah berpulang. Nah itu shock tuh, gue langsung, wah gitu. Terus karena masih live, muka gue kerekam tuh shocknya kan. Diambil lah sama orang, ditaruh di TikTok tuh rame tuh. Nah itu tuh awalnya semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Gue bilang lu nggak kesini nggak apa-apa sih. Gue bilang santai aja. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya boleh bilang hancur hari ini, sedih hancur. Iya, gue tuh tadi lagi syuting, gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini karena gue ya mungkin pengen nunjukin sedih gue ke keluarganya atau gimana gitu.
Keluarga pun terlihat masih terpukul dengan kepergian dari Laura Anna. Publik pun begitu kagum dengan kuatnya hati Laura Anna di masa-masa terakhir hidupnya yang tetap kuat dan semangat meski harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya menjadi lumpuh setelah mengalami kecelakaan yang dikendarai oleh Gaga Muhammad. Perjuangan Laura Anna untuk mendapatkan keadilan dilakukan Laura Anna di masa-masa terakhir hidupnya hingga pada akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka, seperti inilah rasa kagum dan juga tak menyangka dari keluarga dan sahabat bahwa kini Laura Anna telah tiada dan pergi untuk selamanya. Emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu, biasa aja. Terus ngobrol-ngobrol malah lamaan ngobrolnya daripada bikin podcast. Kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya, apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih. Dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam, ya gimana ya, ngerti gak sih? Gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue main-mainin kakinya, gue bilang, ini masih kerasa gak? Masih kak? Kalau ini kerasa? Kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa gak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura. Iya kak? Iya, karena sarafnya itu masih terasa, berarti chance 50% ada. Oh gitu? Berarti kita bisa keliling Indonesia? Oh bisa. Bener nggak? Bener. Kalau lo sembuh, kita keliling Indonesia. Gua temenin. Sama Ciolip? Iya. Oh, aku taunya tuh tadi pas jam 10-an ya. Pas aku lagi ada acara, lagi live. Terus live itu dikasih tahu kalau Laura sudah berpulang. Nah itu shock tuh, gue langsung, hah? Gitu. Terus karena masih live, muka gue kerekam tuh shocknya kan. Jadi ambil lah sama orang, ditaruh di TikTok tuh rame tuh. Nah itu tuh awalnya semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti, tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Gue bilang lu nggak kesini nggak apa-apa sih. Gue bilang santai aja. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya mau dibilang hancur hari ini, sedih hancur. Iya, gue tuh tadi lagi syuting. Gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi kok gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini karena gue ya mungkin pengen nunjukin sedih gue ke keluarganya atau gimana gitu. Iya, kayak lagi tidur gitu, terus dia kayak gini. Kepergian Laura Anna untuk selamanya tentu saja masih membuat publik terhenyak. Apalagi di saat terakhir hidupnya, rasa semangat tiada henti mengalir dan mengembang di wajah Laura Anna. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa kini Laura Anna telah tiada. Namun semangat dan spiritnya akan selalu menjadi penyemangat bagi siapapun dan tidak pernah mengenal kata menyerah dalam kondisi apapun. Selamat jalan Laura Anna. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Laura bilang dia setidaknya pengen jalan intinya itu. Dan memang kakaknya Laura juga, ya kita kemarin kan 2 hari sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol gitu akan ngapain nih. Mau beli, tadinya pengen beli kursi roda yang memang canggih gitu guys. Terus kasur yang memang bisa membuat dirinya dari tidur sampai berdiri nget gitu. Tapi ya waktu berkata lain, Tuhan berkata lain. Karena menurut gua sekecewa apa ya guys? Gimana ya, intinya tanggung jawab sih. Gua adalah pria yang diajarkan oleh orang tua harus bertanggung jawab, apalagi kepada orang yang dicinta.
Tapi kalau ketika seperti ini kejadiannya memang kecewa banget. Tapi ya kita juga harus ngasih kesempatan orang juga untuk membela diri lah. Nanti dilihatlah ke depannya gitu. Karena ini bukan urusan gue jujur. Urusan gue hanya sebatas gue pengen Laura bisa cerita apa yang dia rasakan. Dan dia bisa mencurahkan perasaan dia tanpa terbebani hal lain. Dan kemarin dia melakukan hal itu. Dan ketika gue tanya, terus semua udah keluar Laura? Udah. Nextnya apa? Cukup Kak, aku selesai di sini. Kami segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Laura Anna. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Amin.